Ya, pemirsa, korban meninggal dunia dari peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hingga Sabtu pagi sudah 15 jenazah korban kebakaran yang dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan proses identifikasi. Seluruh korban dibawa dari beberapa lokasi, diantaranya dari tempat kejadian perkara, Rumah Sakit Tugu Koja dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Korban meninggal dunia diduga disebabkan karena menghirup asap dan mengalami luka bakar yang serius. Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyiapkan postmortem bagi keluarga yang membawa data-data korban untuk nantinya dicocokkan. Ya, pemirsa, langsung saja kita menuju ke lokasi pengungsian, salah satunya di pengungsian PMI di Koja. Ada Yusuf Kala selaku Ketua PMI yang mengunjungi langsung para korban bencana yang saat ini tengah berada di pengungsian, pemirsa. Oke. Ya, Yusuf Kala selaku Ketua PMI pemirsa meninjau langsung dan bertegur sapa langsung bersama dengan para korban kebakaran dari depo Pertamina Pelumpang. Mengingat 26 anggota keluarga atau kepala keluarga hingga siang hari ini masih bertahan di pengungsian. Dan sejumlah kebutuhan untuk bayi dan anak-anak juga masih sangat diperlukan hingga siang hari ini. Di sini ada 100. Ya, pemirsa, satu persatu. Bapak Yusuf Kala selaku Ketua PMI bertemu langsung dengan para pengungsi dan juga petugas PMI. Di mana di lokasi pengungsian ini di PMI, di kantor PMI merupakan salah satu lokasi pengungsian terbesar sebelumnya, bahkan sampai 100 kepala keluarga. Namun hingga pagi tadi berkurang hingga menjadi 26 kepala keluarga yang masih bertahan karena 100 kepala keluarga tersebut kembali ke rumah untuk melihat bagaimana kondisi rumah mereka. Dan kemungkinan kembali nantinya hingga sore nanti akan kembali lagi ke lokasi pengungsian di PMI ini untuk tetap bertahan. Mengingat sejumlah rumah mereka sudah rata dengan tanah dan hanya tinggal puing-puing sisa kebakaran. Awas meja belakang, awas. Bagaimana? Iya Pak, jadi sampai detik ini udah ada beberapa bantuan dari lembaga, dari warga sekitar yang masuk ke sini. Paling kalau bantuan yang dibutuhkan untuk sekarang ini kebutuhan selimut, terus bayi kayak baju-baju bayi gitu. Sudah ada di sini tapi baru sedikit Pak. Terus paling makanan bayi yang dia dari semalam Pak. Dia dari Mira. Perbantuan dari Mira. Sekolah? Aku dari SMA 110. SMA 110. Saya KSR. Oh iya, sudah. Nanti kita lihat informasinya. Awas. Tembok, awas. Meja digeser dong, meja. Geser. Sambil mundur. Yuk, jalan yuk, pelan-pelan yuk. Bapak mau jalan yuk. Bapak saya ada Bang.
Yang Anda lihat di layar kaca merupakan Ketua Umum PMI Yusuf Kala masih meninjau bagaimana keadaan pengungsian di PMI Koja Jakarta Utara pasca terjadinya bencana kebakaran di Pelumpang, Jakarta Utara. Hingga saat ini masih ada 106 jiwa yang bertahan mengungsi di pengungsian yang terbilang cukup besar di PMI Koja Jakarta Utara ini. Yusuf Kala selaku Ketua Umum PMI masih berdialog dengan petugas PMI di sana dan memastikan fasilitas serta juga jumlah jiwa pengungsi yang masih bertahan di pengungsian PMI Koja Jakarta Utara. Hingga saat ini sekiranya ada 106 jiwa yang masih bertahan, yang merupakan 27 kakak dan 45 diantaranya merupakan anak-anak dan juga balita. Diketahui juga bantuan logistik di sana yang masih sangat dibutuhkan adalah keperluan anak-anak dan balita seperti makanan, pampers, dan kebutuhan baju, serta kebutuhan lainnya di sana. Kita juga sejak tadi pagi ada penurunan jiwa yang di belakang di tidak sana, ada sekitar aktivitas. 100 kakak saat ini sudah menjadi Orang-orang udah kosong. 27 kakak. Ada petugas ada, nggak ada kegiatan. Udah kita dijauhin aja rumah sakit lapangan. Ya, diketahui sejak pagi tadi memang pengungsian PMI Koja Jakarta Utara ini menjadi salah satu tempat pengungsian yang langsung dituju oleh para korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Pagi tadi sekitar 100 kepala keluarga mengungsi di tempat pengungsian PMI Jakarta Utara ini, namun saat ini sudah berkurang menjadi 27 kepala keluarga yang saat ini masih bertahan di sana. Adapun 46 anak-anak dan balita yang masih bertahan di sana, dan jumlah lainnya ini juga masih diisi oleh lansia, orang dewasa, dan masih juga menunggu adanya bantuan logistik. Tenda dan posko juga disiapkan di tempat pengungsian PMI Koja Jakarta Utara. Ya, terlihat Ketua Umum PMI Yusuf Kala langsung berdialog dan juga meninjau kondisi korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Memastikan pasokan makanan dan juga bantuan logistik lainnya ini terpenuhi. Ya, pemirsa, sebelumnya jumlah korban jiwa yang selamat ini mengungsi sebanyak 332 korban jiwa, pemirsa, yang mengungsi di markas PMI Jakarta Utara, dan pagi tadi berkurang hingga menjadi sekitar 27 kepala keluarga atau 106 anggota keluarga yang tinggal di sana, di mana ada 3 tenda yang didirikan untuk pengungsian para korban. Dapur umum juga tadi nampak, pemirsa, didirikan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi. Namun dibutuhkan makanan berat untuk para pengungsi karena mengingat sudah memasuki jam jelang makan siang. Dan hingga kini masih kekurangan sejumlah pasokan selimut dan obat-obatan untuk para pengungsi yang kali ini masih tetap bertahan di pengungsian. Berdasarkan keterangan dari Ketua PMI Jakarta Utara, sejak pukul 10 pagi, bantuan logistik ini sudah banyak berdatangan, bahkan juga fasilitas perawatan medis dan pemulihan trauma anak-anak juga dipersiapkan di pengungsian PMI Koja Jakarta Utara. Jadi tinggal baju aja. Baik, nanti diatur.
Ya, pemirsa, untuk para korban pengungsian di tenda ini merupakan korban selamat dan sementara untuk korban-korban luka ini dirujuk ke rumah sakit, pemirsa. Sementara kalau yang ingin punya komorbid akan ditangani dan di posko pengungsian ini juga disediakan posko kesehatan untuk para pengungsi. Jika untuk luka berat seperti akibat kebakaran yang sulit ditangani akan dirujuk ke rumah sakit. Tidak hanya di PMI, pemirsa, ada 5 lokasi pengungsian yang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran. Di antaranya yakni ada di kantor wali kota, di RPTRA, di GOR, dan juga tentunya di kantor kecamatan dan kantor PMI yang saat ini tengah dikunjungi oleh Ketua Umum PMI, Bapak Yusuf Kala. Selain juga petugas PMI menyediakan tenda pengungsian kebakaran, ini juga disediakan fasilitas dapur umum untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi pengungsi dewasa dan relawan yang bertugas. Kurang lebih ada 4 tenda yang juga disiagakan di tempat pengungsian markas PMI Koja Jakarta Utara, di mana satu tenda ini dapat mencapai 500 orang. Agar bisa tertib. Tidak hanya kekurangan fasilitas untuk balita dan juga anak-anak, pemirsa, ternyata Palang Merah Indonesia Jakarta Utara ini juga kekurangan toilet untuk pengungsi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang ada di markas organisasi tersebut di Koja. Di markas PMI Jakarta Utara ini baru tersedia toilet untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus berkapasitas 50 orang. Sementara di sana hingga siang hari ini sudah ada 102 orang tetap bertahan di sana. Kita dengarkan langsung, pemirsa, bagaimanakah tanggapan dan pernyataan dari Ketua Umum PMI, Bapak Yusuf Kala, berikut ini. Ya, pertama Palang Merah tentu menyampaikan rasa duka cita kepada semua korban dan juga yang luka-luka dalam kebakaran ini. Dan Palang Merah Indonesia menampung berapa saja kemarin 300, sekarang sebagian kembali, tapi sebagian tentu sore kembali lagi untuk melihat kediamannya seperti yang banyak kita lihat. Yang kelihat rumahnya ikut terbakar, ya kita tampung di sini dan juga memenuhi semua kebutuhannya tentu, dan sambil menunggu kebijakan yang diambil oleh gubernur dan Pertamina tentu dan kita semua. Tapi Palang Merah siap untuk membantu segala selama di pengungsian. Bantuannya apa aja, Pak, selain shelter? Selain shelter, banyak butuh pakaian, banyak butuh tentu yang sekolah, apa yang kita akan atur. Berapapun kebutuhannya. Saya hanya mengunjungi Palang Merah. Kita ada semuanya family kit, baby kit, semua akan dikirim hari ini. Kalau tenda, kalau hujan kan kayaknya ntar bisa bergenang gitu, Pak, karena ada solusi. Akhirnya polisi ini aman-aman aja. Ya, kalau hujan gimana? Tapi karena itu plastik, tenda itu diatur. Kayaknya dalam keadaan pengungsian ya begitu, karena tidak disiapkan. Nanti disiapkan hari ini untuk mengurangi masalah-masalah itu. Ya, semua mengeluh yang bermacam-macam. Bagi yang kehilangan terbakar, ya ini kehilangan semuanya.
Nah, ini kita inventarisasi di sini apa yang kekurangan itu, apa yang perlu dibantukan. Bapak Rustam ini sebagai Ketua PMI DKI dan juga di Jakarta Utara tentu mengatasi ini. Nanti kita di pusat akan membantu apabila ada dibutuhkan. Tapi sekarang ini yang melaksanakannya PMI DKI dan itu sanggup semua mempunyai persediaan. Kalau logistik yang berbagai logistik sudah dari pusat juga sudah disampaikan kan, sudah terima dari pusat sebagian apa? Ya. Kira-kira bisa ditampung berapa lama Pak para pengungsi? Mau berapa lama aja? Bebas berarti Pak? Hah? Bebas berarti para pengungsi? Ya sebelum mereka mendapat rumah kita tinggal atau apa, kita akan tanggung. Lama-lama kan berkurang, mungkin ada kembali ke keluarganya atau tapi kita akan tanggung selama dibutuhkan. Oh, berarti bantuan akan selalu diberikan selama mereka masih di sini? Oh iya, selama yang masuk di daerah PMI dan juga di luar, kita akan bantu. PMI memang tugasnya itu dan kita akan siap untuk itu. Berarti nggak ditetapkan Pak masa darurat berapa lama? Tentu ada juga, tapi masa darurat itu apabila dibutuhkan shelter, makanan, pengobatan, itu utama. Tapi kemudian masa rehabilitasi, rekonstruksi dibutuhkan rumahnya diperbaiki. Nah, rumah diperbaiki ini kan itu tugas pemerintah. PMI itu tugasnya untuk tanggap darurat ini dan membantu sampai begitu. Kalau soal pelayanan kesehatannya yang disiapin PMI apa saja? Kita yang darurat di sini. Kemudian apabila ini kan banyak rumah sakit sekitar ini, karena rumah sakit PMI ada di Bogor. Jadi di sini kan banyak rumah sakit dan mereka juga semuanya pasti ada BPJS-nya. Jadi mudah sebenarnya kan. apakah PMI juga akan buka tenda-tenda di tempat posko lain? Ya di sini ya apabila dibutuhkan ya Pak BPMI DKI siap. Tapi karena kan sudah ada 5 tempat pengungsian dan secara bertahap mereka pulang ke rumahnya, memperbaiki rumahnya rusak, kecuali yang rusak total dia akan tetap di sini ada pengungsian lain. Apa? Oh iya. Bagaimana Pak? Silakan. Ini akan kita mainkan untuk anak-anak. Trauma healing. Iya. Jam 1. Jam 1. Untuk anak-anak habis makan siang. Psikolog psikiaternya dari PMI juga Pak? Dari PMI. Ada berapa Pak yang Kita ada 4 orang. Mereka memang sudah ahli di psikososial support programnya. Dan itu ada dibantu dari lembaga lain yang ikut membantu. Total seluruhan anak-anak ada 38. Oke, cukup ya. Terima kasih semua. Ya. Wawancara Pak. Ya. Opa sehat terus Opa. Siapa sih namanya? Bukan ini kan PJ Jakut. PMI Jakut Kak, siapa? Serias ini.